Oke, halo bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Imam Kawasaki bos ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan nonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke bosku, selamat malam, selamat beristirahat ya. Oke, di depan saya ini lagi finishing unit Ninja SS yang udah jajan. Nah, ini sedang ditangani oleh Om Teddy. Oke, kali ini, pokoknya seperti biasa bos ya, unit yang udah selesai kita restorasi atau yang sudah selesai jajan di workshop kita pasti kita review sesuai apa yang kita kerjakan. Oke, kali ini malam ini saya mau review satu unit Ninja RR dari dari Poris ya, Kota Tangerang, kepunyaan kokoh andalan, yaitu dari Ninja RR warna navy ya, yang udah selesai kita restorasi plus jajan tipis-tipis, yaitu menghabiskan kurang lebih dana 65 jutaan. Nah, seperti biasa bakal saya review sampai sedetail mungkin. Saya sentuh sampai habis ya, jangan skip. Oke bosku, mantap. Halo bosku, selamat sore dari Aceh. Terus finishing udah semua. Nah, ini dia unitnya yang udah selesai bos ya. Udah glowing banget pokoknya. Ninja RR warna navy ya. Unit ini kurang lebih proses lumayan cukup lama ya, karena menunggu konfirmasi dari sang ownernya. Jadi ini sebenarnya kemarin tuh hanya disiapin dana kurang lebih 30 jutaan. Dan ternyata melarnya cukup lumayan banyak karena requestannya setiap hari bertambah. Dan setelah di total itu kurang lebih menghabiskan 65 juta dari motor yang sebelumnya ya bos ya. Oke, yang pertama unit ini udah selesai setelah melakukan repaint ya. Nah, repaint full body, warna sesuai orinya. Untuk full bodinya tetap pakai yang lama, hanya bagian depannya yang ganti ya. Batok depannya karena kemarin patah, sang ownernya pingin ganti, jadi kita ganti baru original, langsung kita repaint full. Nah, unit ini juga udah banyak banget yang diganti ya, seperti spare partnya atau aksesorisnya. Nah, untuk repaintnya sendiri ini kita repaint warna sesuai orinya, itu warna navy plus stripping, itu di harga kurang lebih 3,5 juta ya. Ini strippingnya kita kasih yang original, warnanya pun warna sama persis dengan originalnya. Oke, untuk repaintnya sekian bos ya. Jadi buat teman-teman nanti tinggal siapkan kalkulator buat notal unitnya ini habisnya sekian. Nah, oke. Yang untuk bagian bodi yang lainnya seperti bodi kasarnya kita ganti yang karbon ya. Nah, contohnya seperti air scope, spion, terus behel, spakbor belakang, tutup rantai dan cover shock itu kita ganti yang karbon Kevlar motif plain ya. Nah, itu bagian karbonnya aja itu kurang lebih 4 jutaan. Jadi repaint plus karbonnya aja kurang lebih 7 jutaan bos ya. Nah, ini aksesorisnya sangat lumayan banyak yang digantinya. Yang pertama dari bagian kaki-kakinya atau sepatunya ya. Untuk kaki-kaki seperti biasa kita upgrade. Untuk bagian belakangnya sendiri, swing arm kita menggunakan iTech sesuai request, warna hitam kombinasi biru. Itu di harga 2.300.000-an. Dibalut Asoda Pro Bolt. Nah, itu harga 400 itu depan belakang ya, untuk swing armnya saja.
Dan shock breaker belakangnya dari RCB. Nah, untuk shock breaker belakangnya ini kita menggunakan yang warna ungu, ukuran 260 mm, itu di harga 3 jutaan untuk shock breakernya saja. Terus untuk velg kita ganti, atau sepatunya ya, kita ganti juga menggunakan velg VND Six Star warna putih. Nah, ini di harga depan belakang itu 2.550.000-an, plus bannya itu kurang lebih 3.900.000-an lah ya. Nah, untuk velg sendiri ini yang belakang ukuran 300x17, bannya dibalut ban Pirelli ukuran 110/70. Ini jadi nggak terlalu gambot dan tidak terlalu kecil ya, ukurannya sedang dan idealnya segitu. Dan untuk bagian sebelah kanan dikit, untuk disc brake atau piringan cakram, ini juga kita ganti menggunakan Ninja RR New yang original ya. Karena kalau bawaan RR All itu warnanya kuning atau ke gold-goldan gitu ya. Jadi kita menyesuaikan konsepnya supaya depan belakang itu sama warnanya. Untuk belakangnya ini punyaan disc RR New yang original, itu di harga 450-an. Terus dibalut kaliper Nissin 2 piston yang samurai, dana pelajar ya bosku ya. Nah, ini 950-an ya untuk kaliper belakangnya saja, dan dibalut selang rem Hell di harga 600-an yang bagian belakang. Depannya juga kita menggunakan Hell ya. Nah, untuk sepatunya, untuk master remnya belakangnya juga kita menggunakan RCB warna biru original. Itu di harga 550-an yang tipe S1 ya, bukan yang tipe biasa. Kalau yang tipe biasa itu yang warna hitam itu dia di harga 250-an, kalau ini di harga 550. Nah, itu kelihatan manis ya bos ya. Jadi menyesuaikan konsep warna biru-birunya. Nah, oke, lanjut kita bagian depan. Untuk bagian depan kita gunakan juga sama velgnya ya, menggunakan VND Six Star, nggak mungkin belang ya. Ukuran depannya dia 215x17, bannya 90/80. Pokoknya idealnya segitu terus bos yang kita pakai. Jadi buat owner sesuai tinggal request. Kalau mau yang sedikit gambot sih harusnya depannya 100, yang belakangnya pakai 120. Jadi kelihatan lebih gemuk. Cuman kalau untuk 100 dia biasanya mentok ke spakbor ya. Jadi harus ada penyesuaian atau yang dilepas tuh besi bagian dalamnya. Oke. Kalau untuk pakai untuk 90/80 itu plug and play, nggak ada yang diubah. Nah, untuk di depannya kita menggunakan dari Bipro ukuran 300 mili ya. Itu floating dan dibalut kalipernya Nissin Samurai juga yang 4 piston. Plus bracketnya itu 2 jutaan lah, 2.200.000 itu harga dana pelajar banget ya. Untuk pengereman Nissin yang ini udah cukup sih bosku. Cuman lebih mantap lagi sebenarnya sih ya, lebih mewah ya, Brembo. Cuman kan kita menyesuaikan request sang owner supaya tidak terjadi kecekcokan saat inilah pokoknya penotalan. Nah, untuk di depannya itu di harga 1.100.000-an. Itu dari Bipro. Dan lanjut lagi ya bos ya, untuk shock breaker depan juga kita repaint warna hitam karena yang sebelumnya itu warna silver. Nah, ini rangka kan nggak repaint ya, jadi hanya repaint bodinya saja karena rangkanya masih bening. Mantap bosku. Nah, oke, untuk bagian yang lainnya tuh banyak juga ya yang kita upgrade. Contohnya di bagian kelistrikan, terus bagian mesin juga udah kita restorasi tipis-tipis. Kita bagian bawah dulu ya kita bahas ya. Untuk push step depan, kita menggunakan Bipro SPC. Nah, ini harganya 1.650, itu belum berikut cover master rem dari NGRT ya. Itu cover master rem dari NGRT warna hitam, itu di harga 300-an. Terus push step belakang juga kita ganti karena knalpotnya Cobra, kita ganti menggunakan yang non jomblo dari RC Tray. Nah, itu di harga 385-an. Nah, cakep ya. Jadi serasi depan belakangnya warna silver. Sebenarnya sih hitam juga masuk, jadi gimana sesuai sang owner ya, seleranya masing-masing. Oke bosku, kita masih lanjut ke aksesorisnya di bagian kokpit ya. Nah, ini karena bagian kokpit ini sangat penting juga ya, supaya saat riding nggak ngantuk. Tuh. Untuk speedometer, ini kita menggunakan versi Ducati yang kita PNP-kan ke Ninja RR ini, plus tatakan speedometernya ini Almo ya, atau CNC. Ini di harga 1.700.000-an, udah full set dari speedometer, tatakan, voltmeter, dan
full suhu. Udah tinggal templok. Buat teman-teman yang mau order juga monggo boleh order speedometernya saja. Dan di bagian kokpit selanjutnya itu di bagian setang atau kemudi ya. Untuk segitiga atau triple clamp kita menggunakan WR3 warna hitam, dibalut setangnya Sanmori yang dari Bipro ya, 5 derajat. Itu segitiganya di harga 1.200.000-an, setangnya di harga 850-an. Ini mantep banget, ini setelannya ini nggak bakal mentok-mentok ya. Mau belok kanan kiri ini aman terkendali. Oke, di sini juga banyak perintilan-perintilan kecil-kecil yang ada harganya juga bos ya. Yang pertama nih dari preload, ini kecil-kecil juga ada harganya. Preloadnya ini di harga 550-an. Bot segitiga titanium warna biru ini di harga 350. Terus master rem RCB RCB warna biru, kanan kiri plus handle koplingnya itu di harga 1.700-an. Terus jalur setang dari WR3 ini di harga 350-an kanan kiri ya. Nah ini perintilan-perintilan lagi juga ada harganya bosku, jadi tetap masuk penotalan. Oke, untuk hand grip kita menggunakan Domino di harga 350-an juga. Nah di sini juga ada steering damper ya, atau stabilizer. Untuk steering damper ini kita menggunakan no brand plus bracketnya dari Bipro. Nah, ini di harga kurang lebih 1.500.000-an bracket plus stabilizernya. Rapi ya, biru. Jadi kombinasinya sangat mantap. Terus ini full cap biasa, seperti biasa kita menggunakan full cap Taiga yang original ya. Ini di harga 1.350.000-an. Oke, di sini juga ownernya request juga ya. Ini bagian kelistrikannya udah kita ubah ke full web karena owner request pemasangan lampu bilet. Nah, ini kita di bagian penerangan, bagian kelistrikan ya, kita bahas. Untuk pemasangan lampu bilet, nah buat teman-teman ya yang mau order lampu bilet, ini diusahakan atau diharuskan ya, itu harus full web ya pengapiannya. Karena kalau nggak full web, itu biasanya kalau dibawa jalan jauh itu tekor ya. Nah ini kalau ini udah normal banget, udah kita setting sedemikian rupa, tuh terang banget dah. Wah, jos. Nah ini untuk lampu senjanya, ownernya juga request warna kombinasi biru dengan putih ya. Untuk ini karena kemarin headlampnya masih bagus, nah ini kita masang projinya saja atau biletnya saja itu kurang lebih 2,5 jutaan pakai AS Turbo SE. Mantap, terang ini. Kalau di jalanan gelap kodok kelihatan. Nah, yang salah satunya itu bosku ya. Jadi harus paket full web, karena kalau nggak paket full web udah pasti tekor. Nah, untuk bagian kelistrikan lainnya seperti kabel bodi juga kita ganti menggunakan yang original itu dari harga 850-an, aki, terus bagian kelistrikan lainnya itu kita ganti baru. Pokoknya biar refresh. Terus kunci kontak juga kita ganti baru dan original. Kunci kontak area roll ini yang full set lumayan harganya. Sekarang itu 1.300.000-an. Terus untuk bagian sen juga kita ganti ya. Depan ini menggunakan sen tempel. Ini owner request juga nih. Oh, sen tempel yang depannya, kanan kirinya ya. Itu 150-an. Terus lampu sen belakang juga kita ganti baru yang original supaya mending semua. Oke, untuk bagian penampilan sih udah oke bosku ya. Ini kita lanjut di bagian mesin. Untuk bagian mesin sendiri kemarin hanya refresh di bagian seher atau pistonnya, terus rumah kopling, gigi balancer, membran dan karburator. Nah itu aja karena mesin bagian bawahnya masih oke. Terus seperti engkol itu kita ganti juga karena yang kemarin ngambleh-ngambleh. Dan tidak lupa di sistem pendinginnya juga kita ganti menggunakan radiator Bipro. Nah, radiator Bipro sendiri ini kita menggunakan yang semal. Radiator semal ini harus coak ya bosku. Nah ini di bagian sininya ini harus kita coak. Karena kalau nggak kita coak ini nanti nggak bakal rapat di bagian sininya. Nah ini kita coak sedikit sih, hanya kita penyesuaian saja. Itu radiator Bipro-nya yang semal itu di harga 1.850-an, dibalut selang radiatornya dari Samco warna biru juga itu ya. Itu di harga 200-an. Jadi radiator per selang itu 2 jutaan ya. Oke, mantap. Untuk mesin sih udah refresh. Jangan lupa juga knalpot ya. Knalpot kita ganti juga. Knalpotnya saya ganti menggunakan DBS
original Thailand. Nah, ini silencernya karbon, moncong biru ya. Ini harga silencernya saja itu kurang lebih 2.900.000-an sampai 3 juta ya, original. Terus chambernya kita menggunakan Ahau Cobra stainless. Ini ukuran 40, stingernya 28. Jadi untuk mesin porting itu enak banget ya. Standar juga masih oke. Cuman lebih cocoknya sih porting ya, karena stingernya 28. Nanti bakal kita cek sound suaranya seperti apa. Nah, keseluruhan sepertinya unit ini udah kita review, udah kita sebutkan masing-masing ya. Jadi buat teman-teman yang punya unit Ninja RR All warna navy, boleh mau belanja partnya saja atau langsung unitnya dibawa ke sini. Contohnya seperti Mas Patul. Nah, ini dari kota Tangerang juga. Mas Patul ini motornya udah ganteng, cuman ownernya sedang kebut. Jadi ownernya sedang bangun juga. Ini tadi belanja beberapa part juga. Jadi mau belanja partnya juga boleh, mau langsung ke sini juga boleh, mau kita kirim-kirim juga boleh. Oke Mas ya, mantap ya. Pokoknya bakal dilayani apapun requestnya. Oke, lanjut Mas ya, kita cek sound dulu sebelum kita akhiri video ini. Udah sehat banget ya Mas. Klaksonnya juga udah kita ganti menggunakan klakson BMW bos ya. Nah ini pokoknya klakson Dajjal, mantap biar minggir semua. Oke. Buat teman-teman terima kasih ya yang udah nonton video ini. Pokoknya jangan lupa passwordnya Imam Kawasaki di mari, modif dulu baru San mari. Well, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kirim unitnya langsung ke sang owner. Mantap.